Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer ya. Pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh Tarot untuk Cancer di bulan Mei 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ini energi umum, energi kolektif, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau gak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu ya. Itu aja sih bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Cancer. Kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhirnya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke. Pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh Tarot untuk Cancer di bulan Mei 2021? Kita lihat bagaimana dari energi kartunya Cancer. Beri saya 10 kartu untuk Cancer. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ace of Wands ya, kartu pertamanya. Oke, ada Three of Swords, ada Ten of Pentacles, Knight of Wands, the Star, wow, Seven of Cups, 4 lagi, Four of Cups, 3 lagi untuk Cancer, Temperance, Five of Pentacles, 1 lagi, Nine of Cups. Thank you. Oke, ini bottom of the decknya ya untuk Cancer. Oke, Cancer. Pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh Tarot untuk kamu di bulan Mei 2021? Nah, baru nih zodiak Cancer. Ini berkaitan dengan uang ya. Tapi ada juga sedikit yang berkaitan dengan orang-orang ya. Oke, Cancer. Jadi di sini ya saya lihat dari energi kartunya. Kamu ini bisa dibilang ya, kamu seseorang yang bisa sukses di masa depan ya, atau mungkin kamu sekarang udah sukses, amin. Nah, di sini walau kamu belum sesukses itu, tapi saya lihat di masa depan di sini ada kesuksesan rezeki, ibarat sukses finansial yang akan datang untuk kamu di masa depan. Tapi tetap aja di sini di garis bawahi ya, kamu harus bekerja gimana pun ya, dan kamu juga harus kerja keras ya, berpikir kreatif, tahu ya mana yang bisa menghasilkan, mana yang tidak di sini. Nah, saya lihat seperti demikian ya. Jadi bisa dibilang sukses finansial akan kamu dapatkan bila mana kamu mampu dan mau bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, Cancer. Jadi di sini kartunya baik sekali sih, saya suka dengan energi kartunya ya. Selain itu, Cancer, berhati-hati dengan seseorang yang bisa dibilang orang ini tuh sirik sama kamu ya. Seseorang yang dimana gak suka melihat diri kamu itu ada di atas angin, gak suka melihat kamu itu sebagai seseorang yang sukses ya. Kenapa saya bilang harus hati-hati? Orang kayak gini tuh jatuhnya itu punya rasa iri yang terlalu tinggi ya.
Aduh, gimana ya, itu nyata banget ya. Kadang dimanapun kalau kita bertemu seseorang yang sukses ya, seharusnya kita bahagia ya melihat teman kita sukses, hidupnya udah enak. Tapi dari sebagian orang, ada yang gak senang melihat orang lain itu bisa kaya raya, bisa sukses. Atau mungkin dari segi fisik yang sempurna aja, orang aja bisa iri loh. Nah, di sini Cancer yang ingin saya tekankan, kamu harus hati-hati dengan orang demikian. Bukan saya berpikir jelek, takutnya orang kayak gini tuh memberikan saran yang gak baik. Orang kalau udah sirik itu pasti memberikan saran yang gak baik, guys. Kenapa saya bisa bilang gitu? Supaya usahamu itu berantakan, supaya bisnis kamu hancur, supaya karir kamu gak jelas, supaya kamu gak dipercayai oleh HRD, oleh bos. Nah, itu salah satu masalah orang yang memiliki hati sirik. Makanya kenapa di sini Cancer, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang demikian. Ya, karena kita pun juga nggak tahu ya gimana cara licik atau bisa dibilang cara yang akan dia lakukan terhadap kita di masa depan. Ya, orang-orang kayak gini kan pasti punya cara untuk ngebuat kita jatuh supaya kita nggak bisa balik di atas angin. Ya, hati-hati, biasa orang kayak gini tuh pasti punya saran yang jelek. Jujur ya, karena banyak orang kayak gini, orang pacaran aja namanya temen jahat itu pasti ngejelek-jelekin pacar kamu. Ya, yang ibarat itu nggak ada buktinya, main ngejelek-jelekin aja. Supaya apa? Supaya hubungan kamu putus. Nah, jangankan itu, pacarannya dari rezeki aja, orang sukses aja, orang kayak gini tuh pasti sirik. Nah, itulah mengapa kita harus telaah lebih dalam bagaimana orang memberikan nasihat. Jangan itu ya, orang tua aja bisa salah menasehati anak. Ya, bukan saya bilang orang tua jelek atau gimana sikapnya. Ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Orang tua aja bisa salah dalam memberikan nasihat. Jadi kayak gini ya, jadi perumpamaan misalnya ini tuh baik untuk kamu, tapi orang tua kamu itu malah bilang nggak baik, ya itu kan adalah saran yang sebenarnya itu kan memberikan hal yang dampak yang kurang baik untuk kamu ke depannya ya. Padahal ini hal baik dan ini sangat menguntungkan dan ibarat ini kesempatan, tapi orang tua kamu menolaknya, ya punya alasan segudang bla bla bla. Nah, orang tuanya bisa salah, apalagi dengan orang yang sirik macam itu. Makanya kenapa di sini Cancer, berhati-hatilah dalam berteman, karena saya lihat ini banyak yang gak senang sama kamu karena kamu tuh banyak uang, karena kamu sukses. Ibarat meskipun kamu gak terlalu sukses banget, ibarat kamu ada rezekinya, ada aja rezeki datang ke kamu. Itu menurut sebagian orang itu ya gak senang. Nah, kalau saya lihat orang-orang kayak gini nih cenderung orang-orang yang diem. Jadi bisa dibilang orang yang menyimpan amarahnya di dalam hati, orang yang menyimpan rasa bencinya di dalam hati. Ya, jadi orang-orang itu kayak diem tapi menghanyutkan, diem tapi nusuk kamu di belakang. Ya, diem yang memperhatikan kamu berjuang, diem yang memperhatikan kamu tuh sukses, banyak uang, ya, tapi ingin membuat kamu jatuh. Nah, itulah mengapa di sini Cancer, kamu fokus saja dengan bisnis kamu, ya. Kalau kamu misalnya udah tahu dan bertemu dengan orang-orang demikian, lebih baik lepaskan. Sama seperti kamu yang melepaskan ikan ke laut, ya, sama seperti kamu melepaskan ikan ke sungai, ya, seperti itu. Jadi perumpamaan, kamu lepaskan orang-orang toksik yang ada dalam hidup kamu. Karena kalau kamu bersama dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang penuh sirik, kamu itu nggak akan berkembang. Kerja aja nih guys, kalau kita bertemu dengan orang tersebut, kita tuh nggak akan berkembang. Kalau kamu mau tahan ya nggak apa-apa ya. Misalnya kamu udah oke, jabatan kamu udah oke, nah kalau kamu mau resign ya itu silakan, ya. Bagi kamu yang bekerja, resign, tapi kamu harus punya ibarat tempat kerja yang lain, ya, baru kamu boleh resign, ya. Karena orang-orang kayak gitu tuh nggak akan pernah bisa ngebuat diri kamu itu berkembang, ya. Paling bisa bikin berkembang secara mental, ya. Itu buat sebagian orang yang kuat. Kalau enggak mentalnya, itu bahkan membuat kamu itu jadi ngedown, bahkan jatuh.
ya. Makanya kenapa di sini mental orang itu beda-beda ya, tapi kamu harus tahan banting di sini Cancer ya, buat orang-orang seperti itu. Misalnya kamu belum ketemu tempat kerja yang baru, meskipun tempat kamu toksik kerjaan kamu bertahan aja menurutku sampai kamu bisa bertemu ya dan mendapatkan pekerjaan baru. Atau misalnya kamu punya usaha sampingan yang ibarat sebulannya itu bisa menghasilkan, it's okay kalau kamu mau resign ya. Jadi misalnya bagi kalian yang bekerja dan ingin resign, itu kalian harus hati-hati ya, karena ya kalau belum ketemu kerjaan baru ya jangan dulu. Hidup kan nggak butuh daun ya, hidup kan butuh uang ya, kita butuh makan, butuh minum ya, butuh biaya hidup, skincare aja butuh ya enggak. Oke, Cancer di sini ada sign ya, perhatikan tanda-tanda mana yang toksik, mana yang tidak, mana orang yang baik, mana yang tidak ya. Jadi kamu harus perhatikan tanda-tanda itu, dan sekarang kamu ambil alih, kamu ibarat pinter-pinter lah dalam bergaul ya. Jangan sampai di sini Cancer kamu salah bergaul dengan orang yang malah ingin ngebuat kamu jatuh ya. Bukan saya berpikir jelek atau menghakimi ya, ini bagi yang resonate. Kalau nggak resonate ya silakan aja. Ini yang kalau yang resonate ini harus hati-hati, karena orang-orang demikian ini pasti memberikan saran itu yang nggak membangun. Saya tahu banget orang kayak gitu. Karena apa? Cuma pingin bikin kamu jatuh, cuma pingin bikin kamu down gitu caranya. Karena apa? Ketika kamu jatuh, ngedown, orang kayak gitu itu akan bahagia di atas penderitaan kamu. Jahatnya bukan main. Makanya kenapa kamu harus pintar dalam memilih teman dan menilai temannya. Itu aja sih untuk Cancer. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.